Kios cukur milik Raffi berdiri di ujung gang sempit, diapit warung sembako dan rumah kontrakan yang catnya sudah mengelupas. Di depannya tergantung papan kayu bertuliskan, "Cukur pria Raffi, cepat rapi," yang kini mulai pudar. Sejak pagi, hanya angin sore yang lewat membawa debu jalanan, tanpa ada satupun pelanggan masuk. Raffi duduk di kursi putar barbershopnya yang sudah aus, menatap bayangan wajahnya di cermin besar di depan. 2 hari gak ada pelanggan, gumamnya lirih. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja kayu, gelisah. Di pojok ruangan, gunting dan sisir berdebu menunggu disentuh. Di dinding, kalender warung rokok tergantung, menandai tanggal jatuh tempo cicilan kios. Di luar, suara anak-anak bermain bola terdengar samar. Raffi menunduk, lalu menghela napas panjang. Ia memandangi kotak logam kecil berisi sisa uang receh hasil potongan rambut beberapa hari lalu. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk membeli beras. Pintu berderit saat Nina, istrinya, datang membawa termos kecil dan 2 cangkir kopi. Perempuan itu tersenyum lembut, walau lelah terlihat dari matanya. "Mas, jangan dipikir terus. Rezeki kan gak kemana," ucapnya pelan sambil meletakkan kopi di meja. Raffi mengusap wajah. "Rezeki gak kemana, tapi utang makin kemana-mana, Nin. Bulan ini aja belum bisa bayar listrik, belum cicilan tukang cat kemarin." "Mas Raffi, semua orang diuji. Tapi kalau terus ngeluh, yang datang bukan rezeki, malah kesialan," jawab Nina dengan suara tenang. Raffi hanya diam. Di dadanya bergemuruh campuran antara marah, malu, dan putus asa. Ia tahu istrinya tak salah, tapi rasa gagal itu menyesakkan. Sudah 5 tahun ia membuka kios cukur, dan pelanggan makin berkurang. Di gang sebelah, ada barber baru dengan desain modern dan pendingin ruangan. Semua pelanggan lama perlahan pindah ke sana. "Dulu Mas masih senyum tiap pagi," kata Nina lirih sambil menatap cermin. "Sekarang bahkan nyisir aja udah jarang." Raffi tertawa hamba. "Nyisir buat siapa?" "Buat ngadepin cermin kosong." Hening sejenak. Hanya suara kipas angin tua yang berdengung. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar di depan. Pintu berderit, dan masuklah seorang pria tua mengenakan baju koko abu-abu, berpeci hitam, membawa tas kulit kecil. Wajahnya tirus, tapi matanya tajam. "Pak Jatmiko," begitu namanya disebut kemudian, menyapa dengan suara serak namun hangat. "Masih buka, Nak Raffi?" Raffi cepat berdiri. "Masih, Pak. Silakan duduk." Pria itu menurunkan pecinya, duduk di kursi, dan tersenyum samar. Jarang sekarang orang mau bertahan dengan usaha kecil begini. Banyak yang menyerah. Raffi menatapnya heran. "Bapak tahu saya? Saya pernah potong di sini, lama sekali. Waktu kau baru buka. Aku senang lihat orang gigih." Raffi memulai pekerjaannya. Suasana hening. Hanya terdengar gesekan gunting dan aroma minyak rambut murahan. Saat ia sedang merapikan bagian samping kepala, Pak Jatmiko berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Kalau rezeki tak datang dari arah biasa, kadang ada jalan lain. Tapi jalan itu tidak semua orang berani tempuh." Raffi menghentikan gerakan tangannya sejenak. "Maksud Bapak?" Pria tua itu hanya tersenyum. "Kadang, yang terlihat sepi bukan karena kurang usaha, tapi karena kau belum menyentuh pintu yang tepat." Ucapan itu menggantung di udara. Raffi menatap pantulan wajah pria itu di cermin, tapi entah mengapa pantulannya tampak sedikit kabur. Setelah potongannya selesai, Pak Jatmiko berdiri, merapikan pecinya, lalu membuka dompet. "Berapa, Nah?" 10.000 aja, Pak," jawab Raffi sopan. Pria itu mengangguk, meletakkan uang 20.000, lalu berkata singkat, "Ambil lebihnya. Anggap saja awal keberuntunganmu." Ia berjalan ke pintu, tapi sebelum keluar, tangannya menyelipkan sesuatu ke meja kerja Raffi. "Kau simpan saja. Mungkin berguna nanti." Begitu Raffi menoleh, pria itu sudah menghilang di ujung gang, langkahnya nyaris tak terdengar. Di atas meja, Raffi melihat sebuah sisir tua berwarna hitam legam. Bentuknya kuno, dengan ukiran halus di bagian gagang, seperti simbol melingkar yang tak ia kenali.
Saat disentuh, sisir itu terasa dingin, padahal ruangan pengap. Nina keluar dari dapur kecil di belakang. "Mas, siapa tadi?" "Pelanggan lama," jawab Raffi cepat, berusaha tampak biasa. "Bapak tua." "Iya." Nina menatap sisir di meja. "Sisir siapa tuh? Bukan punyamu kan?" Raffi mengangguk pelan. "Dikasih tadi, katanya buat keberuntungan." Nina mengerutkan kening. "Hati-hati, Mas. Zaman sekarang gak semua pemberian itu niat baik." Raffi tersenyum hambar. "Ah, paling cuma simbol semangat aja." Namun, saat tangannya menggenggam sisir itu lebih erat, ia merasa ada hawa dingin merayap ke lengannya. Seperti ada sesuatu yang menatap dari balik cermin di depannya. Angin sore berhembus dari celah pintu, membuat tirai bergoyang pelan. Lampu neon di langit-langit berkelip sebentar, lalu kembali menyala. Di cermin, pantulan Raffi tampak berbeda. Matanya seolah sedikit lebih gelap dari biasanya. Ia memandangi sisir itu lama, dan entah kenapa, hatinya merasa sedikit lebih tenang. Di luar, matahari tenggelam perlahan, meninggalkan bayangan panjang di lantai kios yang mulai gelap. Dan sejak sore itu, kios Raffi tak lagi terasa sama. Raffi memandang sisir tua yang ditinggalkan Pak Jatmiko sore tadi. Gagangnya berwarna hitam pudar, dengan gigi sisir yang sedikit bengkok di ujungnya. Entah mengapa, benda itu terasa berat di tangan, seolah menyimpan sesuatu yang tak seharusnya dimiliki manusia biasa. Malam itu kios sudah tutup. Hanya suara motor sesekali melintas di gang sempit depan rumah. Nina sudah tertidur lebih dulu, sementara Raffi duduk di kursi cukur, menatap pantulan dirinya di cermin. Di sana, ia tampak lelah, matanya sayu, dan wajahnya seperti kehilangan harapan. Ia menaruh sisir itu di meja. Namun beberapa detik kemudian, udara di dalam ruangan terasa dingin. Ada hembusan samar dari arah pintu, padahal semua sudah terkunci. Raffi menghela napas, menenangkan diri, lalu mematikan lampu. Begitu rebah di kasur, matanya langsung terpejam, dan disitulah mimpi itu dimulai. Ia berdiri di dalam kiosnya sendiri, tapi suasananya berbeda. Cermin memantulkan kabut tebal. Di kursi pelanggan, duduk seseorang tanpa wajah. Kulit kepalanya licin, seolah baru saja dicukur. Raffi merasa tangannya bergerak sendiri, membawa sisir hitam itu. Suara krek-krek terdengar setiap kali gigi sisir menyentuh kulit kepala sosok itu. "Bagus, lanjutkan saja," bisik suara yang tak jelas asalnya. Raffi ingin berhenti, tapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Saat potongan rambut terakhir jatuh ke lantai, darah menetes dari kulit kepala orang itu, lalu semuanya menjadi gelap. Raffi terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup keras. Nina masih tertidur di sampingnya, damai seperti biasa. Ia menatap jam dinding, baru pukul 4 pagi. Mimpi itu begitu nyata hingga tangannya masih gemetar. Ia berdiri, mengambil air wudhu, dan mencoba menenangkan diri dengan salat subuh. Namun setelahnya, pandangannya kembali tertuju pada sisir hitam yang ia letakkan di meja rias. Benda itu kini tampak lebih bersih, seolah baru saja dicuci. Pagi menjelang, dan Raffi memutuskan untuk membuka kios lebih awal. Udara pagi terasa segar, dan matahari baru naik di ujung gang. Tapi belum sempat ia duduk lama, seorang pria datang meminta dicukur. Tak biasanya ada pelanggan sepagi ini. "Mas, cukur biasa?" "Ya," ucap pria itu sambil tersenyum. Raffi mengangguk, mulai bekerja seperti biasa. Tapi saat ia menyisir rambut pelanggan, gerakan tangannya terasa ringan dan cepat. Pisau cukurnya meluncur halus tanpa hambatan. Hasilnya rapi, sempurna. Bahkan pelanggan itu memuji hasilnya sebelum pergi. 5 menit kemudian, pelanggan lain datang. Lalu menyusul 2, 3, hingga 5 orang. Kios yang selama ini sepi mendadak ramai. Raffi bahkan tidak sempat duduk sejenak. Nina datang membawa teh hangat sambil tersenyum. "Alhamdulillah, Raff akhirnya ramai juga ya," katanya tulus. Raffi membalas senyum itu, tapi di balik hatinya ada perasaan ganjil. Ia tidak tahu kenapa semua orang tiba-tiba datang di hari yang sama, padahal selama ini mereka jarang melintas di gang itu. Siang berganti sore,
Saat kios mulai sepi, Raffi duduk di kursinya sambil menatap cermin. Ia merasa ada bayangan lain di pantulan kaca. Sesosok kepala tanpa wajah berdiri tepat di belakangnya. Raffi terlonjak dan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bau wangi rambut yang baru dicukur. Nina masuk, membawa handuk bersih. "Kenapa, Mas?" tanyanya. "Enggak, cuma capek," jawab Raffi cepat. Ia menunduk, mencoba menutupi wajah pucatnya. Sore itu matahari tenggelam perlahan di ujung gang. Sementara di meja kerja, sisir hitam itu tergeletak diam. Tapi jika diperhatikan baik-baik, ada sehelai rambut merah melekat di antara giginya, rambut yang tidak dimiliki siapapun dari pelanggan hari ini. Raffi menatapnya lama. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya, campuran antara rasa penasaran dan ketakutan sama. Ia tidak tahu apa hubungan antara mimpi aneh itu, pelanggan yang tiba-tiba ramai, dan sisir hitam pemberian Pak Jatmiko. Tapi malam nanti, mungkin jawabannya akan datang, entah dari mana. Beberapa hari berlalu sejak mimpi aneh itu. Kehidupan Raffi berubah drastis. Kios cukurnya yang dulu sepi kini nyaris tidak pernah kosong. Dari pagi hingga malam, kursinya selalu diduduki pelanggan baru yang datang silih berganti. Awalnya Raffi berpikir ini hanya kebetulan. Tapi setiap kali ia memakai sisir tua hitam pemberian Pak Jatmiko, hasil cukurannya selalu tampak lebih rapi dari biasanya. Rambut pelanggan tampak halus, mengilap, bahkan mereka sering berkata, "Mas Raffi, hasilnya beda ya sekarang. Rasanya enteng di kepala." Raffi hanya tersenyum, menahan rasa bangga yang tumbuh di dadanya. Ia mulai percaya bahwa sisir itu membawa keberuntungan. Setiap malam, ia membersihkan sisir itu dengan hati-hati, mengelapnya hingga berkilau. Tapi anehnya, tak peduli seberapa bersih ia lap, kadang ada selai rambut asing yang selalu muncul di sela giginya, panjang, hitam, dan agak lengket, seperti baru saja dicabut dari kulit kepala seseorang. Nina memperhatikan perubahan suaminya. Ia senang kios ramai, tapi juga merasa cemas. "Mas, jangan lupa bersyukur." "Tapi aku ngerasa aneh. Kenapa sekarang semua orang tiba-tiba datang?" katanya lembut. Raffi menjawab dengan nada santai. "Mungkin cuma rezeki, Nin. Akhirnya kerja keras kita dibalas." Namun dalam hatinya, ia tahu perubahan itu terlalu cepat untuk disebut wajar. Hari ketiga, antrean semakin panjang. Orang-orang sampai berdiri di luar gang, menunggu giliran. Seorang pelanggan bahkan bilang, "Mas, cukuran di tempat lain enggak enak lagi setelah nyobain di sini." Kata-kata itu membuat Raffi semakin yakin, sisir itu ajaib. Menjelang sore, ketika kios mulai lengang, bel pintu berbunyi pelan. Raffi menoleh, dan jantungnya langsung berdegup keras. Pak Jatmiko berdiri di ambang pintu. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapannya tajam, seolah menembus isi hati Raffi. "Wah, Pak, sudah lama. Terima kasih loh, gara-gara sisir dari Bapak, kios saya sekarang rame banget," ujar Raffi dengan nada penuh semangat. Pak Jatmiko hanya tersenyum tipis. Ia duduk tanpa diminta, lalu menatap cermin besar di depan mereka. "Raffi," katanya perlahan, "kau tahu, rezeki yang datang cepat pasti ada harga yang harus dibayar." Raffi mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Pak Jatmiko menatap pantulan Raffi di cermin, bukan wajah aslinya. Sisir itu tidak memberi. Ia menukar. Suasana di dalam kios tiba-tiba hening. Angin sore yang masuk lewat ventilasi membawa bau aneh, seperti daging basah yang sudah lama disimpan. Raffi menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi saat ia berkedip, kursi tempat Pak Jatmiko duduk sudah kosong. Tak ada suara langkah keluar, tak ada pintu terbuka. Hanya sisir hitam di atas meja, tampak sedikit bergetar seperti baru saja digunakan. Nina datang beberapa menit kemudian sambil membawa sapu. "Mas, barusan siapa?" "Enggak tahu, Nin. Tadi ada orang duduk di situ," jawabnya pelan. Ia tidak melanjutkan kalimat itu. Dalam hatinya, ia tahu siapa yang baru saja datang. Malamnya, Raffi menutup kios lebih awal. Ia merasa tidak enak badan. Saat hendak mengunci pintu belakang,
Matanya menangkap sesuatu di dekat ember cucian. Seekor tikus mati, tubuhnya kaku, dan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di mulut hewan itu menjulur rambut manusia, panjang dan masih meneteskan cairan hitam. Raffi mundur perlahan. Lampu di langit-langit bergetar, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan kepala tanpa wajah melintas di cermin kecil di dinding. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu membuang bangkai tikus itu ke tong sampah. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Nina sempat bertanya, "Mas, kenapa sih akhir-akhir ini sering melamun?" Raffi hanya menjawab pendek, "Capek aja." Namun jauh di dalam pikirannya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Tak ada yang benar-benar gratis di dunia ini, dan kata-kata Pak Jatmiko terus terngiang di telinganya. Rezeki cepat ada harganya. Di luar, angin malam membawa suara seperti bisikan, lirih dan berulang. Dari meja kerja di kios, sisir tua itu bergetar pelan. Hujan turun deras malam itu. Suara gemericiknya memantul di atap seng kios cukur yang baru ditutup Raffi. Ia duduk termenung di kursinya, menatap cermin besar yang memantulkan wajah letih dan mata penuh gelisah. Sudah beberapa hari ia tak bisa tidur tenang. Setiap malam, bayangan kepala tanpa wajah selalu muncul di pantulan kaca. Nina sudah tidur lebih dulu, tapi Raffi tidak betah diam. Ia mengenakan jaket tipis dan keluar tanpa suara, meninggalkan rumah di bawah derasnya hujan. Langkahnya menembus gang sempit menuju warung kopi tua di ujung jalan, tempat yang dulu sering disinggahi orang-orang tua kampung. Warung itu sepi. Hanya lampu bohlam redup menggantung di atas meja kayu, dan aroma kopi hitam bercampur bau tanah basah. Di sudut ruangan, duduk seseorang dengan topi lusuh, menatap keluar jendela. Raffi langsung mengenalinya. "Pak Jatmiko," panggilnya pelan. Pria tua itu menoleh perlahan, senyumnya tipis tapi matanya seperti tidak memantulkan cahaya. "Duduklah, Raffi. Sudah kuduga kau akan datang," ucapnya tenang. Raffi menarik kursi, duduk dengan tangan menggenggam gelas kopi yang baru disajikan penjaga warung. Hujan di luar semakin deras, menutupi suara-suara lain. "Saya cuma mau nanya, Pak," kata Raffi pelan, "kenapa sejak saya pakai sisir itu, semua berubah?" Kios rame, tapi ada hal aneh. Mimpi, bayangan, dan hal-hal yang gak masuk akal. Pak Jatmiko menatapnya lama. "Kau ingin rezeki, bukan?" Raffi mengangguk. "Dan sekarang kau dapatkannya. Tapi di dunia ini, setiap pemberian ada gantinya." Raffi mengerutkan kening. "Jadi ini semacam pesugihan?" tanyanya ragu. Pak Jatmiko tidak langsung menjawab. Ia meneguk kopi perlahan, lalu meletakkan gelasnya dengan bunyi kecil. "Pesugihan, orang menyebutnya begitu. Aku menyebutnya pertukaran niat. Kau memberi sesuatu yang tidak terucap, dan sebagai gantinya, keberuntungan mengikuti langkahmu." "Memberi apa, Pak?" Suara Raffi bergetar. Pak Jatmiko menatap keluar jendela. "Yang kau sayangi, atau yang masih hidup di bawah atapmu. Tapi tak perlu takut. Kadang, cukup dengan niat yang kuat, sisanya berjalan sendiri." Raffi menelan ludah. "Saya nggak mau yang aneh-aneh, Pak. Saya cuma pengen rezeki halal." Pak Jatmiko tersenyum samar. Kata, "Halal, itu indah, Raffi. Tapi kadang, orang lapar tidak sempat menimbang mana yang suci, mana yang kotor." Mereka terdiam cukup lama. Suara hujan menjadi satu-satunya irama di antara keduanya. Raffi ingin pergi, tapi entah mengapa tubuhnya terasa berat. Ia menatap ke meja, dan melihat sisir hitam milik Pak Jatmiko kini tergeletak di sana. Padahal sebelumnya ada di rumahnya. Pak Jatmiko menggeser sisir itu ke arahnya. "Peganglah lagi. Kau sudah memulainya, jangan berhenti di tengah jalan." Raffi menggeleng cepat. "Saya nggak mau, Pak." "Tidak perlu bicara. Cukup kalau kau mengerti." Pandangan Raffi kabur sesaat, seolah ruangan berputar. Hujan di luar terdengar lebih keras, dan lampu bohlam berkedip-kedip. Ia menatap mata Pak Jatmiko, gelap, tapi seperti mengandung bayangan dirinya sendiri. Tanpa sadar, Raffi mengangguk kecil. Refleks.
sebuah gerakan spontan, seperti bentuk sopan santun. Pak Jatmiko tersenyum lebar, kali ini tampak puas. Begitu saja cukup, katanya pelan. Kau sudah menjawab panggilannya. Raffi tersentak, jawaban siapa, Pak? Tapi Pak Jatmiko sudah berdiri. Ia meninggalkan meja, melangkah pelan ke arah pintu, lalu berhenti sebentar di ambang hujan. Mulai malam ini, jangan menolak rezeki yang datang. Apapun bentuknya, katanya tanpa menoleh. Kemudian ia berjalan menembus hujan, lenyap di balik kabut. Raffi tetap duduk, tak mampu bergerak. Tangannya gemetar saat menatap sisir hitam yang kini tergeletak di depan gelas kopinya. Air hujan yang menetes dari atap mengenai permukaannya, tapi benda itu tidak basah, seolah menolak disentuh air. Ia akhirnya berdiri, meninggalkan warung dengan kepala penuh tanya. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Entah kenapa, langkah kakinya terasa lebih ringan, seperti baru saja membebaskan sesuatu yang selama ini menunggu untuk diizinkan. Dan malam itu, tanpa ia sadari, perjanjian telah terjadi. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Pak Jatmiko, hidup Raffi seolah berubah sepenuhnya. Pagi-pagi sudah ada orang antre di depan kios kecilnya, dan setiap kursi tak pernah kosong. Jalanan gang yang dulunya sepi kini ramai dengan suara motor dan percakapan pelanggan yang menunggu giliran. Setiap potongan rambut jatuh ke lantai, setiap bunyi gunting beradu, menghasilkan kepuasan tersendiri bagi Raffi. Ia bekerja dengan tenang, tapi di dalam dadanya ada rasa bangga yang sulit dijelaskan. Rezeki datang deras, seperti arus sungai setelah hujan. Nina ikut sibuk membantu, menyapu rambut, menyeduh teh untuk pelanggan, menyiapkan uang kembalian. Namun di balik senyum tipisnya, ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Mas, katanya suatu malam saat kios sudah tutup. Aku nggak tahu kenapa, tapi tiap malam aku dengar suara langkah di ruang belakang. Raffi tertawa kecil. Ah, mungkin tikus. Namanya juga bangunan lama. Nina tak menjawab. Ia hanya menatap sisir hitam di meja rias, yang kini selalu dibersihkan suaminya sebelum tidur. Entah kenapa, benda itu terasa hidup. Hari-hari berikutnya, pelanggan makin banyak. Kadang, Raffi bekerja sampai larut malam. Orang-orang datang dari luar kampung hanya untuk mencukur di kiosnya. Ada yang bilang, rambut yang dipotong di sana tumbuh lebih cepat dan rapi. Raffi tidak banyak bicara, hanya tersenyum setiap kali mendengar pujian. Tapi di sela kesibukan itu, ia sering merasa seperti ada yang mengamati dari belakang cermin. Sore itu, hujan turun deras. Kios sudah tutup lebih awal karena listrik sempat padam. Raffi sedang menghitung hasil hari itu, uang kertas yang menumpuk di laci kayu. Nina menatapnya diam-diam. Mas, aku pengen nanya sesuatu, ucapnya pelan. Hawam, sisir itu dari siapa sebenarnya? Raffi terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. Dari pelanggan lama, orang baik. Nina ingin bertanya lebih jauh, tapi urung. Tatapan mata Raffi malam itu berbeda, hangat, tapi kosong. Menjelang tengah malam, rumah kecil mereka hening. Angin berembus dari ventilasi belakang, membawa aroma lembab yang aneh. Nina belum bisa tidur. Ia mendengar sesuatu dari arah kios. Suara gunting beradu pelan, seperti seseorang sedang mencukur rambut. Ia menegakkan tubuh, menunggu. Suara itu berhenti, lalu terdengar langkah-langkah berat melintasi lantai papan. 1, 2, 3 langkah, berhenti tepat di balik pintu kamar. Nin, kenapa belum tidur? Suara Raffi mengejutkannya. Ia berdiri di ambang pintu, baru saja keluar dari kamar mandi. Nina memaksa tersenyum. Enggak, Mas. Cuma dengar suara aneh tadi. Raffi mengangkat bahu. Ah, mungkin angin. Udah, tidur aja. Namun setelah ia mematikan lampu, suara langkah itu muncul lagi. Lebih pelan, lebih dekat. Keesokan harinya, kios kembali ramai. Tapi Nina memperhatikan sesuatu yang jengkel. Setiap kali Raffi memakai sisir hitam itu, bayangan di cermin tampak lebih gelap dari tubuh aslinya. Seolah di belakang suaminya berdiri sosok lain yang meniru gerakannya. Ia berusaha mengabaikan,
Tapi bayangan itu kadang menatap ke arah dirinya, bukan ke arah Raffi. Hari terus berganti. Uang makin banyak, pelanggan makin memuji. Raffi bahkan mulai bicara soal membuka cabang kecil di kampung sebelah. "Lihat, Nen," katanya dengan mata berbinar. "Akhirnya kita bisa juga naik kelas. Enggak cuma tukang cukur pinggir gang." Nina ikut tersenyum, tapi di dalam hatinya ada rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah Raffi tertidur, Nina bangun diam-diam. Ia berjalan ke kios untuk memastikan pintu sudah terkunci. Di dalam, lampu kecil di atas cermin masih menyala redup. Udara di ruangan itu lebih dingin dari biasanya. Di meja, gunting dan sisir tertata rapi. Tapi ketika ia mendekat, gunting itu bergetar pelan, lalu terjatuh ke lantai dengan suara logam beradu. Nina menunduk, mengambilnya, dan saat itu ia menatap ke cermin. Sekilas, ia melihat dirinya sendiri, tapi di belakang pantulan itu berdiri Raffi. Masalahnya, Raffi seharusnya tidur di kamar. Sosok di cermin itu tersenyum pelan, lalu perlahan memiringkan kepala, seperti menatap langsung ke matanya. Nina terpaku, nafasnya tertahan. Lampu berkedip sebentar, dan saat menyala kembali, bayangan itu sudah hilang. Ia mundur perlahan, menutup pintu kios tanpa suara. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah di rumah kecil itu. Kesuksesan suaminya memang nyata, tapi entah kenapa, sejak hari itu, setiap bayangan di cermin terasa seperti sedang menunggu. Hujan turun rintik di luar. Udara lembab menempel di dinding kios yang mulai berjamur. Malam itu, Raffi menutup kios lebih cepat. Katanya, badannya lelah. Tapi Nina tahu, bukan lelah yang membuat suaminya diam sejak sore. Ada sesuatu di wajahnya, seperti cemas, tapi ditahan. Saat Raffi sudah masuk kamar, Nina membereskan meja kerja suaminya. Di antara sisir, silet, dan botol minyak rambut, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Helai rambut panjang dengan ujung berlumur darah kering. Warnanya kehitaman, agak lengket, dan baunya menusuk seperti logam. Ia menatap benda itu lama, tak percaya. Kios itu seharusnya tempat yang bersih. Tak mungkin ada darah di sana, apalagi rambut yang seolah baru saja dipotong dari kulit kepala. "Mas," Nina memanggil dari pintu kamar. Raffi menoleh malas. "Kenapa?" Ia menunjukkan rambut itu. "Ini apa?" Wajah Raffi langsung berubah. "Dari mana kau dapat itu?" "Dari laci meja cukur. Aku cuma beresin." "Jangan pernah buka laci itu lagi," bentaknya, lebih keras dari biasanya. Nina terdiam. Di matanya, amarah Raffi bukan seperti orang kesal, tapi seperti seseorang yang ketakutan ketahuan sesuatu. "Mas, aku cuma khawatir." Suaranya lirih. Raffi menatap tajam. "Sudah kubilang, jangan sentuh apapun di kios. Apalagi malam begini." Ia kemudian menutup pintu kamar dan mematikan lampu. Nina tetap terjaga, menatap bayangan suaminya di gelap. Ada aroma aneh di udara, campuran minyak rambut, logam, dan darah. Keesokan paginya, seseorang datang ke kios. Pak Jadmiko. Ia tak mencukur, hanya duduk di kursi pelanggan, menatap Raffi yang sedang membersihkan alat-alatnya. Kelihatannya sibuk, ucapnya pelan. "Alhamdulillah, rezeki lancar, Pak," jawab Raffi dengan senyum tipis. Pak Jadmiko tidak membalas. Ia menatap meja kerja Raffi, lalu berbisik. "Kau masih ingat perjanjian malam itu, kan?" Raffi berhenti mengelap guntingnya. "Perjanjian apa?" "Yang tak perlu diucap, tapi sudah disepakati." Raffi menelan ludah. "Saya nggak ngerti maksudnya." Pak Jadmiko menatapnya tajam. "Kalau kau sudah lupa, aku ingatkan satu hal. Jangan melanggar aturan malam Jumat." "Peraturan apa?" "Jangan buka kios setelah Isya. Jangan sentuh sisir itu malam-malam. Dan jangan menatap cermin terlalu lama." Raffi terdiam. "Kalau saya melanggar?" Pak Jadmiko hanya tersenyum samar. "Kau akan tahu sendiri. Biasanya, dimulai dari mimpi." Malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Jadmiko berputar di kepalanya. Ia duduk di tepi ranjang,
menatap jari-jarinya yang masih bau minyak rambut. Dari ruang depan, ia mendengar sesuatu, seperti bunyi gunting beradu pelan. Ia berdiri, melangkah ke kios. Lampu di dalam redup. Cermin besar di dinding menampakkan bayangan samar dirinya sendiri. Tapi kali ini, bayangan itu bergerak sedikit lebih lambat, seperti enggan mengikutinya. Di meja, sisir hitam itu tergeletak, berkilau aneh di bawah cahaya redup. Raffi memegangnya. Dingin. Terlalu dingin. Ah, cuma benda, gumamnya. Ia menatap ke arah cermin, mencoba tersenyum. Tapi di pantulan itu, senyumnya tidak kembali. Ia mematung beberapa detik sebelum akhirnya menaruh sisir itu lagi dan kembali ke kamar. Tidurnya malam itu gelisah. Dalam mimpi, ia berada di dalam kiosnya sendiri. Lampu berkedip, cermin dipenuhi kabut putih. Di kursi pelanggan, duduk seseorang dengan kepala tertunduk. "Silakan, Mas," cukur seperti biasa. Suara itu berat dan serak. Raffi mendekat, mengambil gunting dan sisir tua. Ia mulai mencukur perlahan. Tapi setiap helai rambut yang jatuh, ada darah menetes di bawah kursi. Ia panik, tapi tangan seolah tak bisa berhenti. Kepala itu terus menunduk. "Sudah, Mas, habiskan saja," bisik suara itu lagi. Ketika Raffi berusaha melihat wajahnya, tubuhnya membeku, karena di balik leher yang terbuka itu, tak ada wajah sama sekali. Ia terbangun dengan napas tersengal. Pakaian tidurnya basah oleh keringat. Dari luar kamar, terdengar suara langkah pelan, naik, lalu berhenti di depan pintu. Raffi menatap ke arah itu. Bayangan dua kaki tampak di celah bawah pintu, diam tak bergerak. "Nin?" panggilnya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Langkah itu mundur perlahan, lalu hilang. Raffi bangkit, membuka pintu, tapi hanya menemukan lorong gelap dan bau logam yang tajam menusuk hidungnya. Ia melangkah ke kios, menyalakan lampu. Cermin besar di dinding berembun, seperti ada yang baru saja bernapas di hadapannya. Ia menyekap permukaannya pelan. Sekilas, ia melihat dirinya sendiri, tapi di belakang pantulan itu, kursi pelanggan sudah terisi seseorang. Sosok tanpa wajah. Raffi menjatuhkan lapnya dan mundur. Suara gunting terdengar lagi. Klik, klik, klik. Tanpa tangan yang memegangnya, udara malam mendadak berubah dingin. Dan untuk pertama kalinya, Raffi sadar, antara mimpi dan kenyataan, batasnya mulai kabur. Barbershop baru itu tampak mewah dari luar. Dinding kaca besar, lampu neon biru, kursi modern berderet rapi, dan aroma pomade memenuhi udara. Di atas pintu tertulis besar, "Raffi's Barbers, Professional Look for Everyman." Bagi banyak orang, itu pencapaian luar biasa bagi seorang tukang cukur kampung yang dulu hampir bangkrut. Tapi bagi Nina, yang berdiri di depan toko dengan wajah datar, semua itu terasa ganjil. Raffi sibuk menyambut pelanggan pertama dengan senyum lebar. "Alhamdulillah, ramai juga ya," katanya sambil menepuk bahu Bima, karyawan barunya. Bima, pemuda berperawakan kurus tapi sigap, tersenyum sopan. "Iya, Pak. Semua kursi penuh dari pagi." "Bagus. Jaga pelayanan. Jangan tanya banyak hal yang bukan urusanmu," jawab Raffi datar, lalu berlalu ke ruang belakang. Hari-hari pertama berjalan mulus. Pelanggan puas, ulasan di media sosial bagus, bahkan banyak yang mengaku rambut mereka lebih gampang diatur setelah dicukur di sana. Tapi bagi Bima, ada sesuatu yang mengganjal. Setiap malam, saat semua karyawan pulang, ia sering disuruh Raffi menutup toko. Dan di ruang stok yang kecil, tempat menyimpan sisir, gunting, dan perlengkapan, Bima sering mendengar suara aneh. Seperti suara seseorang menyisir rambut panjang pelan-pelan. "Jere kakak, kakak." Padahal tidak ada siapapun di sana. Ia sempat mengira itu tikus, tapi ketika ia menyalakan lampu, tikus tak pernah ada. Hanya sebuah kotak hitam tua di pojok lemari, terkunci rapat. Tulisan di atasnya pudar, tapi samar-samar masih terbaca, "Jangan dibuka." Bima sempat ingin bertanya, tapi setiap kali melihat mata Raffi, niatnya hilang. Ada sesuatu di sorot mata bosnya yang membuatnya enggan. Beberapa minggu kemudian, Raffi membuka cabang kedua di kota sebelah.
Peresmian berjalan meriah, tapi malamnya, berita mengejutkan datang. Salah satu tukang cukur di cabang baru meninggal mendadak karena tersengat listrik dari alat cukur, padahal alat itu baru dibeli. Bima yang mendengar berita itu hanya terdiam. Ia mulai memperhatikan pola aneh. Setiap kali Raffi membuka cabang baru, selalu ada musibah kecil. Kadang kecelakaan, kadang penyakit, tapi selalu terjadi setelah malam Jumat. Suatu malam, Nina datang diam-diam ke barbershop. Ia menunggu hingga semua karyawan pulang. "Mas Raffi mana?" tanya Nina ke Bima. "Baru keluar, Bu. Katanya mau ke gudang belakang." Nina mengangguk dan masuk ke dalam. Saat melangkah di lorong menuju ruang stot, ia berhenti. Udara di sana lebih dingin, dan dari dalam terdengar sayup suara seseorang berbicara. Ia mendekat, menempelkan telinganya ke pintu. Suara Raffi, tapi bukan seperti berbicara ke manusia, lebih seperti mengucap sesuatu dengan nada datar, seperti membaca mantra. Ketika ia mencoba membuka pintu, Raffi muncul tiba-tiba dari dalam, wajahnya gelap. "Kau ngapain di sini?" Nina mundur setapak. "Aku cuma takut dengar suara." Raffi menatapnya tajam. "Kau nggak perlu tahu urusan kerjaanku. Pergi ke rumah sekarang." Nada suaranya datar tapi tajam seperti pisau. Nina hanya bisa menurut. Di matanya, suaminya bukan lagi orang yang dulu. Tatapan Raffi kini kosong, seolah ia sedang hidup di dua dunia yang berbeda. Malam semakin larut. Bima sedang menyapu lantai saat mendengar isak pelan dari ruang peralatan. Suara itu halus, seperti suara perempuan menangis tertahan. Ia berhenti, menajamkan telinga. Suara itu makin jelas. "Tolong." Bima menelan ludah. Ia mendekat perlahan, membuka pintu sedikit. Ruangan itu kosong. Hanya lampu redup dan deretan alat cukur di dinding. Tapi di tengah ruangan, kursi pelanggan berputar perlahan tanpa disentuh siapapun. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya balogam samar di udara. Ia menatap cermin besar di dinding. Dan di pantulan itu, di belakang dirinya, tampak seorang perempuan berambut panjang menunduk, bahunya berguncang seperti sedang menangis. Bima membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap cermin, sosok itu sudah hilang. Tapi kursi yang tadi diam, kini perlahan berputar lagi, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Ia mundur dengan napas memburu. Saat lampu di ruangan itu tiba-tiba padam, suara gunting terdengar dari dalam. Klik, klik, klik. Bima berlari keluar dan menutup pintu rapat-rapat. Di luar, hujan turun pelan, menambah sunyi malam. Di kejauhan, Raffi berdiri di bawah lampu jalan, menatap toko dengan senyum kecil di wajahnya, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Dan dari balik jendela barbershop, samar terdengar lagi suara itu. Tangis perempuan, lirih dan panjang, menyatu dengan bunyi hujan di atap. Pagi itu suasana barbershop tidak seperti biasanya. Kursi pelanggan masih kosong, dan beberapa karyawan berkumpul di depan pintu belakang. Bima berdiri paling depan, wajahnya pucat. "Mas, di gudang ada yang aneh," katanya pelan begitu Raffi datang. Raffi mengernyit. "Aneh gimana?" Bima menunduk. "Itu Damar, Mas. Dia belum keluar sejak semalam. Katanya mau bersihin alat-alat." Raffi langsung melangkah ke arah ruang stot. Begitu pintu dibuka, udara dingin menyergap. Bau logam menyengat. Di lantai, Damar tergeletak kaku, wajahnya membiru, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Di samping tubuhnya, sisir dan gunting berserakan, seolah baru saja digunakan. Beberapa karyawan berteriak histeris. Bima mundur, menutup mulutnya. Raffi mematung beberapa detik, lalu berkata tenang, "Sudah, semua keluar. Jangan panik. Aku urus ini." Bima menatap bosnya dengan bingung. "Tapi, Mas, kita harus lapor polisi." Raffi menggeleng pelan. "Nggak usah. Biar aku yang tangani." Ia menutup pintu ruang stot, menahan semua rasa takut di balik wajah datarnya. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berdesir. Bukan duka, tapi rasa dingin yang familiar,
sama seperti malam-malam ketika ia memegang sisir tua itu. Beberapa jam kemudian, barbershop kembali buka. Tidak ada tanda-tanda tragedi baru saja terjadi. Raffi memerintahkan semua karyawan diam, termasuk Bima. "Kalau kalian sayang pekerjaan ini, jangan ngomong ke siapapun," katanya tegas. Malamnya, Nina mendengar kabar itu dari tetangga yang sempat melihat ambulans berhenti di depan toko. Ia menunggu Raffi pulang dengan wajah cemas. "Mas, aku dengar karyawanmu meninggal," tanyanya begitu pintu dibuka. Raffi melepas jaket tanpa menjawab. "Mas, aku serius." Nina mendekat, suaranya meninggi. "Ini udah kebangetan. Tiap bulan selalu ada kejadian aneh. Sekarang orang mati di tempatmu kerja." Raffi memalingkan wajah. "Itu kecelakaan kerja, Nin. Jangan lebay." "Kecelakaan kerja? Rambut orang di rumah aja berdarah, Mas. Sekarang karyawanmu mati. Kau nggak lihat ini semua aneh?" Raffi menghentak meja. "Cukup. Aku capek dengar kamu ngomong terus seolah aku yang salah." Suasana membeku. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Nina menatap suaminya lama, lalu berkata lirih, "Kau bukan Raffi yang dulu. Matamu kosong, Mas, dan setiap malam kau seperti bicara sama seseorang yang tak ada di sini." Raffi menoleh perlahan, menatap Nina dengan pandangan yang sulit dijelaskan, campuran marah, takut, dan penyesalan. Tapi ia tak menjawab apapun. Keesokan harinya, Bima datang lebih pagi. Ia ingin bicara dengan Raffi, tapi barbershop masih terkunci. Di depan pintu, ia melihat sesuatu tergantung di gagang pintu. Sehelai rambut panjang terikat seperti simpul. Ia menyentuhnya pelan. Basah. Ketika menengadah, ia merasa seolah ada yang mengintip dari jendela lantai 2. Bayangan hitam berdiri di balik tirai, tak bergerak. Hari itu, Raffi tidak datang. Ia menghilang sampai sore, baru muncul menjelang malam dengan wajah kusut. Bima mencoba bertanya, "Mas Raffi dari mana?" "Tadi ketemu orang," jawabnya singkat. "Bajat Miko." Raffi terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Dia sudah nggak ada." Bima mengernyit. "Maksudnya?" Raffi menatap kosong. "Rumahnya kosong. Tetangga bilang udah lama ditinggal. Tapi aku baru saja bicara dengannya 2 malam lalu." Ucapan itu menggantung di udara. Tak ada yang berani menimpali. Malam menjelang. Barbershop sudah tutup. Hanya Raffi dan Bima yang masih di dalam, membersihkan meja. "Mas, CCTV yang di gudang kayaknya nyala terus, padahal lampunya udah aku matiin," kata Bima. "Ah, biarin aja. Nanti aku cek." Beberapa jam kemudian, Raffi duduk sendirian di kursi pelanggan, menatap bayangannya di cermin. Tatapannya kosong. Di meja, sisir hitam itu berkilau samar di bawah cahaya lampu. Ia memegangnya, seperti biasa, dengan tangan gemetar. "Semua ini cuma usaha, cuma kerja keras," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Pagi harinya, Bima datang lebih dulu. Ia ingin memeriksa CCTV, penasaran dengan yang direkam semalam. Ia menyalakan layar monitor di ruang belakang. Gambar hitam putih muncul. Awalnya normal, Raffi duduk sendirian di kursi, menatap cermin. Tapi beberapa menit kemudian, bayangan di belakangnya mulai bergerak sendiri. Dari sudut ruangan, muncul sosok hitam samar, berdiri di belakang Raffi yang masih duduk tenang. Sosok itu membungkuk ke arah cermin, dan di layar, pantulan Raffi berubah, wajahnya memanjang, matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar. Bima menatap layar itu dengan jantung berdegup keras. Ia memundurkan video, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi setiap kali diulang, sosok itu tetap ada. Sosok tinggi tanpa wajah, berdiri persis di belakang Raffi. Ia mematikan monitor dan mundur perlahan. Dari arah depan, terdengar suara pintu dibuka. "Bima," panggil Raffi datar. "Kau datang pagi sekali." Suara itu pelan, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Bima berdiri. Di pantulan kaca di belakang Raffi, sesuatu bergerak samar, seperti bayangan yang ikut tersenyum. Siang itu rumah Raffi dipenuhi udara panas dan suara radio dari warung tetangga.
Matahari menyorot melalui jendela kecil ruang tamu, memperlihatkan debu yang menari di sinarnya. Nina menata kursi tamu dengan gerakan canggung. Tangannya tetap saja gemetar meski ia berusaha tampak tenang. Panggilan telepon yang berulang dari tetangga soal kabar buruk beberapa minggu terakhir membuatnya tidak tenang. Ia sudah meminta bantuan satu nama yang ia percaya, Ustaz Hasan. Tokoh agama itu bukan hanya punya wibawa, tetapi juga dekat dengan keluarga mereka sejak lama. Ketika Ustaz datang, ia membawa tas kecil berisi kitab, air zam-zam dari masjid, dan wajah tenang yang membuat suasana terasa sedikit lebih normal. "Kamu baik-baik saja, Nina?" tanya Ustaz, menepuk pundak wanita itu perlahan. Nina mengangguk, meneteskan sedikit air mata. "Saya khawatir, Pak. Mas Raffi berubah. Dia sering melamun, sering bicara sendiri. Sekarang karyawan hilang, bahkan ada benda-benda aneh di kios." Suaranya bergetar namun tegas. Ustaz duduk, menatap mata Nina beberapa saat sebelum mengalihkan pandangan ke pintu kamar. "Di mana Mas Raffi sekarang?" "Dia di kamar, Pak. Mungkin dia tidur atau beristirahat." Nina menarik napas dalam. "Bapak boleh coba menasihati dia. Saya takut ngomong sendiri." Ustaz mengangguk. Ia berdiri dan berjalan pelan ke kamar Raffi, dan Nina mengikuti dari belakang. Pintu kamar sedikit terbuka. Dari celah itu tampak sosok Raffi duduk di tepi ranjang, kepala sedikit menunduk. Matanya tampak letih, namun ada sesuatu lain, sebuah ketegangan halus yang membuat Ustaz mengerutkan kening. "Assalamualaikum, Mas Raffi," sapa Ustaz dengan suara lembut. Raffi mengangkat kepala, tampak tersentak, kemudian membalas salam dengan nada datar. Ustaz menatap wajah Raffi sebentar, lalu mengambil posisi duduk di kursi dekat meja. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah mushaf kecil. "Saya hanya ingin bicara, bukan menghakimi. Semua orang punya masalah, dan kadang nasihat bisa membantu." Raffi menghela napas. "Saya tahu, Pak. Tapi urusan ini bukan soal biasa." Ustaz memulai dengan membaca beberapa ayat pelan. Suara bacaannya ringan namun tegas. Kata-kata itu mengisi ruangan seperti selubung hangat. Nina berdiri di belakang, menunduk, matanya memerah. Saat ayat-ayat itu dibacakan, sesuatu di ruang tamu terasa lebih tenang. Sejenak beban yang menekan terasa turun. Namun ketika Ustaz berjalan ke meja kerja Raffi, meja kecil di sudut yang dipenuhi alat cukur, matanya menangkap sesuatu yang membuat raut wajahnya berubah. Di antara tumpukan sisir dan botol minyak, ada sisir tua hitam yang selama ini selalu disebut Nina dengan nada khawatir. Gagangnya berukir halus, dan di satu sisi terdapat simbol melingkar kecil yang tampak seperti ukiran kuno. Bukan simbol agama apapun yang Ustaz kenal, lebih mirip garis-garis yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk pola tak wajar. Ustaz mengangkat sisir itu pelan, telapak tangannya ragu-ragu. "Dari mana ini?" tanyanya. Suara itu datar, tetapi ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Raffi berdiri cepat, seperti ingin merebut kembali benda itu. "Itu benda biasa, Pak. Silakan kembalikan. Itu pemberian pelanggan." Suaranya terdengar keras di ruangan itu. Ada nada defensif yang jelas. "Jangan sentuh itu." Ustaz menatap Raffi dengan mata tenang. "Kamu tahu, benda tidak pernah murni begitu saja. Ada yang memberi makna, dan ada yang disimpan." Ia meletakkan sisir itu di meja, tapi tidak mengembalikannya pada Raffi. "Saya perlu membacakan sesuatu." Raffi menyeringai tipis, menolak. "Ngapain juga dibacakan? Itu cuma benda. Aku butuh ini buat kerja. Pelanggan suka hasilnya." Ada nada panik di balik kerasnya suara. "Kau nggak ngerti repotnya kita, Ustaz." Nina maju satu langkah, suaranya nyaris menangis. "Mas, aku takut. Semua ini bikin kita nggak tenang. Tolong, buang saja sisir itu. Kita mulai lagi dari nol." Ia memandang suaminya penuh pengharapan. Raffi menutup mata sejenak. Sesaat ia terlihat bimbang, namun kemudian menggertakkan gigi. "Aku nggak bisa, Nin. Kalau aku buang, semua itu hilang. Kita akan kehilangan pelanggan, kehilangan penghasilan."
Katanya cepat, seolah meyakinkan diri sendiri. Ustaz menutup mushaf dan menaruhnya di meja. Ia menatap ke mata Raffi dengan kelembutan yang tak menghakimi, tapi penuh tegas. Dengarkan aku satu kali saja, Raffi. Benda bisa jadi alat, tapi kalau ia membawa sesuatu yang merugikan jiwa, maka jangan engkau pilih yang sementara menyenangkan dan mengabaikan yang kekal. Ia membuka kitab kecil lagi, lalu melafalkan doa dan ayat-ayat pendek dengan suara yang lebih rendah, sebuah bacaan untuk menenangkan dan meminta perlindungan. Saat ayat-ayat itu mengalun, Raffi terlihat gelisah, tubuhnya bergetar, dan matanya sesaat berkaca. Dia memalingkan wajah sambil menahan sesuatu yang seperti sakit batin. Namun ketika pembacaan selesai, Raffi tetap memegang sisir itu, menggenggamnya seolah tak rela melepaskan. Ustaz meletakkan tangan di atas meja, dekat sisir, lalu menatap suami istrinya. Kamu mendengar, Raffi? Semua yang datang tanpa melalui jalan yang benar, yang membuat orang lain menderita atau yang butuh tumbal, pada akhirnya menuntut sesuatu yang tak terduga. Ia menatap Nina lalu menatap Raffi. Suaranya turun, tegas. Rezeki setan menuntut nyawa. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Raffi menelan ludah, matanya kosong memandang gagang sisir. Di rumah yang tadinya hanya berisi perabotan sederhana, kini ada jarak tak kasat di antara Nina dan suaminya, sebuah jurang yang dibuat oleh pilihan yang tak mudah ditarik kembali. Ustaz berdiri perlahan. Saya akan doakan, dan insya Allah saya bantu bila kau mau melepaskan ini dan memohon ampun. Tapi keputusan ada di tanganmu. Ia lalu memasang raut prihatin sebelum pergi, meninggalkan rumah itu dipenuhi doa dan peringatan yang tidak mudah dilupakan. Di ruang tamu, setelah pintu menutup, Nina menatap Raffi, matanya memohon. Raffi memegang sisir itu kuat sekali, tapi matanya tak lagi seperti dulu. Antara rasa ingin mempertahankan dan rasa takut akan harga yang mungkin harus dibayar, ia tampak terjebak. Kulitnya pucat, dan suara Ustaz masih bergema di telinganya, kalimat yang tak lagi sekadar peringatan. Malam itu langit Jakarta tampak berat. Awan tebal menggantung seperti kain hitam yang menutupi bintang, sementara lampu jalan berkedip samar di depan barbershop Raffi yang kini tampak lebih megah dibandingkan saat pertama kali berdiri. Plang bertuliskan, Raffi Gentleman Cut, bersinar pucat, sebagian hurufnya mati. Di dalam, Raffi duduk di kursi tunggu, memandangi jam dinding yang berdetak lambat. Sudah hampir pukul 9 malam. Malam Jumat. Biasanya, malam seperti ini ia sudah melakukan sesuatu. Hal kecil tapi penting. Ritual yang diajarkan oleh Pak Jatmiko beberapa waktu lalu. Namun sejak pria tua itu menghilang, Raffi mulai menyepelekan aturan itu. Ia merasa semua sudah terkendali, pelanggan banyak, pendapatan naik, dan semua tampak baik-baik saja. Tapi malam ini, entah mengapa, suasana toko terasa berbeda. Nina sudah lama memintanya pulang lebih awal. Namun Raffi bersikeras berjaga di toko, menunggu pelanggan yang katanya janji datang. Tapi jam terus berjalan, dan satu pun tak ada yang datang. Ia menatap daftar nama pelanggan yang tertera di papan reservasi. Semuanya dibatalkan mendadak. Kenapa sepi begini? Gumamnya. Ia bangkit, berjalan ke cermin besar di dinding. Lampu di atas meja berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam sebentar sebelum menyala lagi. Bayangan di cermin tampak memanjang, seolah mengikuti gerakannya dengan jeda setengah detik. Ia tersenyum kaku, mencoba menenangkan diri. Mungkin korsleting, katanya, walau hatinya tidak yakin. Raffi duduk lagi. Gunting, sisir, dan botol pomade berbaris rapi di meja kerja. Tapi di antara benda-benda itu, sisir tua hitam, yang dulu diberikan oleh Pak Jatmiko, tampak lebih gelap dari biasanya. Gagangnya terasa lembab saat disentuh, seolah baru dicuci. Ia mengernyit, lalu memutar sisir itu di tangannya. Hari ini aku belum apa-apa, bisiknya tanpa sadar. Kata-kata itu bergema di kepala, lalu disusul suara halus yang tak jelas sumbernya. Janji lupa janji. Raffi menoleh cepat. Ruangan kosong. Ia tertawa kecil untuk menepis rasa takut yang tiba-tiba muncul.
namun jantungnya berdetak lebih cepat. Angin berhembus melalui ventilasi atas, membuat lembaran kain pelindung kursi melambai perlahan. Dalam keheningan itu, suara langkah kaki seperti muncul dari ruang belakang. 1 langkah, 2 langkah, 3. "Bima," panggilnya, meski ia tahu karyawan itu sudah pulang sejak sore. Tak ada jawaban. Lampu kembali berkedip, kali ini lebih cepat. Aroma logam samar tercium, seperti besi berkarat. Raffi menelan ludah. Tangannya mulai gemetar tanpa alasan. Ia berjalan ke arah ruang stop di belakang, langkahnya pelan. Setiap pijakan di lantai terasa lebih berat. Ketika membuka pintu, ruangan itu kosong. Tapi di lantai tampak bekas jejak sepatu basah, padahal tak ada yang baru masuk. Jejak itu mengarah ke dinding, dan berhenti di sana. Raffi menatap jejak itu lama. Lalu dari belakang, terdengar tawa kecil, halus, seolah keluar dari tenggorokan seseorang yang menahan geli. Ia berbalik cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya barisan kursi pelanggan yang bergoyang perlahan, seperti baru saja diduduki. Raffi berlari ke meja kerja, berniat segera mengunci toko dan pulang. Tapi saat ia mendekat, cermin besar di depan meja itu retak sendiri. Suara krek memecah keheningan. Retakannya menjalar seperti urat hidup, dan di antara pecahan pantulannya, ia melihat sesuatu yang tak semestinya. Bayangan dirinya sedang tersenyum lebar, sementara tubuhnya sendiri berdiri diam tanpa ekspresi. "Siapa kau?" desisnya pelan. Bayangan di cermin tetap tersenyum, lalu perlahan mengangkat sisir tua di tangan kanan, gerak yang persis sama seperti dirinya. Tapi di pantulan itu, sisirnya meneteskan darah merah gelap. Raffi tersentak mundur. Sisir di tangannya bersih. Namun darah di cermin kini tampak menetes keluar, jatuh di meja kerja nyata. Tetesan kecil yang tak mungkin salah lihat. Janji itu tidak boleh dilupa. Harga sudah ditentukan. Suara bisikan itu kini terdengar jelas di kedua telinganya. Raffi memejamkan mata, menutup telinga dengan kedua tangan. Tapi bisikan itu tetap terdengar, semakin dekat, berubah menjadi tawa kecil dan napas panjang di belakang lehernya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi di lantai, di dekat kakinya, tampak rambut manusia, panjang, hitam, dan basah, seolah baru disisir dari kepala seseorang. Ia memundurkan langkah, terpeleset sedikit, dan kursi kerja jatuh. Lampu padam total. Gelap. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi, redup dan kekuningan. Raffi berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar. Cermin kini sudah pecah seluruhnya, tetapi dari pantulan serpihannya, tampak seolah ada banyak bayangan dirinya, semuanya menatap dari sudut berbeda. "Maaf, aku lupa," ucapnya lirih, suaranya pecah. Tak ada jawaban, hanya suara langkah yang makin mendekat, makin banyak, seperti seseorang atau sesuatu bergerak di sekitar ruangan. Saat ia menatap ke arah meja sekali lagi, sisir tua itu kini tidak lagi di sana. Hanya noda merah samar di tempatnya tadi. Raffi memegangi kepala, matanya basah oleh air mata dan keringat. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Malam ini ia telah melupakan janji, dan sesuatu menuntut haknya kembali. Dari luar, pelang barbershop berkedip-kedip, lalu mati sepenuhnya, menyisakan toko dalam gelap dan keheningan mencekam. Sebuah malam Jumat yang akan terus diingat oleh mereka yang lewat keesokan paginya. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi jalan-jalan sempit di pinggiran kota. Raffi berdiri di ujung gang lama, tempat semua kisahnya dulu bermula. Kios cukurnya yang dulu sederhana kini tampak kusam dan ditinggalkan. Cat dinding mengelupas, kaca jendela buram oleh debu dan sarang laba-laba. Pelang kecil bertuliskan, "Cukur rapi Raffi," nyaris patah, bergoyang pelan ditiup angin. Ia berdiri di depan pintu, memegang kunci tua yang masih disimpannya. Tangannya bergetar ringan. Entah kenapa malam itu, setelah semua kejadian di barbershop pusat kota, langkahnya membawanya ke tempat ini, seolah ada sesuatu yang menuntunnya kembali ke awal. Udara di gang terasa berat, bau tanah basah bercampur karat dan jamur. Dari kejauhan terdengar suara air menetes dari talang bocor. Tidak ada suara manusia,
Tak ada lalu lalang. Hanya Raffi dan bayangan dirinya sendiri di genangan air. Ia menarik napas panjang, lalu memutar kunci perlahan. Bunyi klik terdengar, pintu berderit ketika didorong. Udara dingin keluar dari dalam ruangan, seperti hembusan dari ruang yang lama tertutup. Aroma rambut lama, minyak rambut basi, dan sesuatu yang samar, bau besi yang mengingatkannya pada darah. Raffi melangkah masuk. Lantai kayu masih sama, berderit di tempat yang dulu sering diinjaknya. Cermin besar di dinding retak di sudut kiri, dan kursi cukur tua masih berdiri di tempatnya. Semuanya seperti membeku dalam waktu. Ia menyentuh meja kerja yang berdebu. Di sana, di antara sisir-sisir lama yang sudah rusak, ada satu ruang kosong, tempat dulu ia meletakkan sisir tua pemberian Pak Jatmiko. Ia menatap tempat itu lama sekali. Perasaannya campur aduk antara rindu, takut, dan penyesalan. Semua ini dimulai di sini, gumamnya pelan. Dari luar, hujan makin deras, menimbulkan suara gemericik lembut di atap seng. Raffi menarik kursi dan duduk menghadap cermin. Ia memandangi bayangannya, pucat, mata cekung, bibir kering. Lelaki itu terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Lalu, tanpa peringatan, dari belakang terdengar suara langkah pelan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantung Raffi berdegup cepat. Ia menoleh, namun tak melihat siapapun. Hanya pintu yang masih terbuka sedikit, bergoyang karena angin. Raffi menarik napas, berusaha menenangkan diri. Ia tertawa kecil untuk menepis ketakutan. Tapi tawa itu berhenti saat ia mendengar suara lain, lebih dekat, lebih jelas. Sudah lama kau tak datang ke sini, Raffi. Suara itu serak tapi lembut, seperti suara seseorang yang pernah ia kenal. Suara Pak Jatmiko. Raffi menegakkan tubuhnya. Pak Jatmiko, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Hanya denting halus sesuatu jatuh dari meja belakang. Ia berdiri perlahan, mendekat ke arah sumber suara. Di meja itu, gunting tua yang berkarat berguling sendiri, berhenti di tepi dan jatuh ke lantai. Sesaat setelahnya, suara gunting bergerak cepat, seperti sedang memotong rambut. Klek, klek, klek. Ritme itu berulang, lambat, kemudian cepat, lalu berhenti mendadak. Raffi menatap sekeliling, napasnya berat. Siapa di sana? Tanyanya keras, tapi hanya gemas suaranya sendiri yang kembali. Cermin di depannya tiba-tiba berembun. Di permukaannya muncul goresan samar, seperti jari yang menulis dari balik kaca. Perlahan, huruf-huruf terbentuk. Kau belum selesai. Raffi mundur satu langkah, matanya membesar. Tidak, aku sudah berhenti. Aku tidak mau lagi. Suara tawa kecil terdengar di belakang kursinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Raffi menoleh cepat, tapi kursi itu kosong. Namun kursi itu berputar perlahan sendiri, seperti ada yang baru saja duduk di sana. Dulu kau hanya butuh pelanggan, sekarang mereka semua menunggumu. Suara itu makin jelas, dingin, dekat. Lampu di plafon berkelip beberapa kali, lalu padam total. Gelap menelan ruangan. Satu-satunya cahaya berasal dari petir di luar jendela, menerangi ruangan sekejap-sekejap. Dalam cahaya singkat itu, Raffi melihat sosok samar berdiri di belakangnya. Siluet pria tua dengan rambut putih dan wajah tak jelas, memegang sisir hitam di tangan. Petir menyambar lagi. Sosok itu hilang. Raffi berlari ke pintu, tapi pintu tertutup sendiri dengan keras. Kuncinya berputar dari dalam. Ia mengguncangnya sekuat tenaga, tapi percuma. Nafasnya terengah, tubuhnya mulai gemetar hebat. Suara gunting kembali terdengar, kali ini dari atas meja. Ia menoleh, dan gunting itu bergerak sendiri, membuka menutup dengan cepat. Dari arah cermin yang retak, suara napas berat terdengar. Bukan napas manusia yang lelah, tapi seperti hembusan dari sesuatu yang sudah lama menunggu. Raffi mundur, tubuhnya menempel ke dinding. Ia menutup telinga, menunduk, berdoa dalam hati. Tapi suara itu semakin jelas, seperti berbisik langsung ke telinganya. Kau belum selesai, Raffi. Suara itu terdengar dalam dan dingin. Setelah itu, sepi. Benar-benar sepi. Raffi membuka mata perlahan. Semua diam.
Lampu kembali menyala, meski redup. Gunting diam di meja. Pintu kembali terbuka. Tapi udara di ruangan itu kini terasa berbeda, lebih berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum pergi. Raffi melangkah keluar, tak menoleh lagi. Di belakangnya, kursi cukur berputar pelan sendiri, berhenti menghadap cermin. Di permukaan kaca itu, tulisan samar masih terlihat di antara retakan. Kau belum selesai. Senja hampir hilang saat Nina duduk di ruang tamu, di bawah cahaya lampu redup. Di meja ada secarik kertas, pulpen, dan amplop coklat bertuliskan nama, untuk Ustaz Hasan. Tangannya gemetar saat menulis, tapi ia terus memaksa diri menyelesaikan surat itu. Tulisan tangannya tidak rapi, beberapa huruf bergetar karena tangis yang ditahan. Ia menulis perlahan. Assalamualaikum, Ustaz. Saya menulis ini karena saya takut. Raffi bukan lagi suami yang saya kenal. Ia sering berbicara sendiri di depan cermin. Kadang ia tertawa, kadang marah tanpa sebab. Saya mendengar suara lain menjawabnya, tapi tak ada siapapun di sana. Nina berhenti sejenak, menatap ruang tamu yang kini tampak asing. Di dinding tergantung foto keluarga lama. Mereka berdua tersenyum, memegang gunting cukur pertama Raffi. Senyum itu kini terasa seperti dari orang lain. Ia melanjutkan, beberapa malam terakhir, saya mendengar suara langkah di dapur. Tapi saat saya periksa, Raffi sedang tidur. Kadang, saya lihat dia berdiri di depan kaca, mencukur rambutnya sendiri sambil berbisik seperti sedang menenangkan seseorang. Saya tak sanggup lagi. Air matanya jatuh. Ia menutup surat itu cepat-cepat, menyegelnya dalam amplop. Di luar, suara adzan Isya terdengar jauh. Ia bergegas berdiri, memasukkan surat itu ke tas, berniat mengantarkannya besok pagi ke rumah Ustaz Hasan. Saat melangkah ke kamar, ia melihat pintu sedikit terbuka. Dari celahnya, Raffi duduk di kursi menghadap cermin, gunting di tangan, rambutnya berantakan. Potongan rambut berserakan di lantai seperti serpihan hitam. Ia berbicara pelan, tapi tidak pada dirinya sendiri. Sudah, aku tahu jangan marah, katanya. Nina menahan napas. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya kaku. Wajah Raffi tampak kosong. Matanya menatap cermin, tapi pantulan di sana tersenyum lebih dulu sebelum ia sempat bergerak. Raffi mengangkat gunting. Ia memotong sehelai rambut sendiri tanpa tujuan, lalu tertawa kecil. Kau lihat? Aku masih bisa. Aku tidak lupa janji. Nina mundur perlahan, menutup pintu dengan hati-hati. Ia memegang dadanya, berusaha menahan ketakutan yang membuat tubuhnya gemetar. Dalam hati ia tahu, malam ini ia harus pergi. Bukan lagi untuk menyelamatkan rumah tangga, tapi untuk menyelamatkan diri. Ia mengemasi beberapa pakaian, memasukkan surat cadangan untuk Ustaz ke tas, dan mengambil kunci motor. Saat hendak keluar, terdengar suara langkah dari kamar, lambat dan berat. Nina. Suara Raffi, serak dan rendah. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya ruang tamu kosong dan kursi yang bergoyang sedikit. Ia menelan ludah, lalu segera keluar rumah tanpa menoleh lagi. Hujan mulai turun, dan di bawah lampu jalan yang remang, Nina berlari kecil menuju arah masjid, meninggalkan rumah yang dulu penuh tawa. Di dalam rumah, Raffi masih duduk di depan cermin. Rambutnya hampir habis. Ia menatap dirinya lama, lalu tertawa kecil, kosong. Dia pergi, bisiknya. Tapi kau kan masih di sini. Pantulan di cermin menatapnya balik, bibirnya bergerak tanpa suara. Cermin itu tampak berembun, dan di permukaannya perlahan muncul tulisan samar dari uap. Dia akan kembali. Angin bertiup lewat jendela yang terbuka. Lampu di ruang tamu berkelip. Dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara Nina memanggil pelan, suara yang lembut, seperti datang dari dalam rumah yang sudah kosong. Mas, Raffi. Raffi menoleh cepat. Rumah itu hening. Tak ada siapapun. Tapi di cermin, pantulan Nina berdiri di belakangnya, tersenyum, dan memanggilnya sekali lagi, dengan suara yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Barber shop pusat kota sudah tutup sejak pukul 10 malam.
Namun malam itu, Bima kembali. Ia membawa senter kecil dan kunci duplikat yang diam-diam ia simpan sejak hari pertama bekerja. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini, dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada para karyawan yang hilang. Langit berawan, hujan tipis turun seperti kabut. Di dalam, udara terasa lembab, berbau rambut terbakar dan minyak wangi murah. Bima menyalakan senter. Cahaya menembus barisan kursi dan cermin besar yang berderet rapi. Semuanya tampak biasa, tapi suasananya tidak wajar. Terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang biasanya penuh tawa pelanggan. Ia berjalan pelan ke ruang belakang, tempat Raffi sering melarang siapapun masuk. Di pintu itu tertempel papan kecil bertuliskan, "Stop dan peralatan pribadi." Bima menelan ludah. Ia membuka kunci dengan hati-hati. Ruang itu sempit dan gelap. Kardus, botol cairan kimia, dan tumpukan kain lusuh memenuhi lantai. Namun di dinding belakang, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah lemari besi tua yang tidak memiliki pegangan, tapi ada celah kecil di sisinya. Ia menekan pelan, dan panel kayu itu bergeser, memperlihatkan ruangan sempit di baliknya. Begitu masuk, udara di sana lebih dingin. Cahaya senter memantul pada deretan foto-foto pelanggan yang tertempel di dinding. Ada puluhan, semuanya diambil diam-diam dari sudut yang sama, menatap ke arah cermin. Sebagian wajah tampak dicoret tinta hitam. Di bawahnya tertulis tanggal dan tanda silang merah. Di sudut ruangan, Bima menemukan altar kecil, sebuah meja kayu berisi gulungan rambut, botol kecil berisi cairan merah kecoklatan, dan lilin yang sudah meleleh hingga membentuk pola seperti tangan. Di tengah altar itu ada sisir tua yang sama seperti yang dulu pernah disebut oleh Ustaz Hasan. "Astagfirullah," Bima berbisik pelan, napasnya tercekat. Ia hampir mundur, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah depan barbershop. Lampu di ruangan utama menyala sendiri. Bima mematikan senter dan bersembunyi di balik lemari. Dari celah, ia melihat Raffi masuk. Namun wajahnya tampak berbeda, pucat, matanya cekung, dan kulit di lehernya tampak seperti menempel tidak sempurna. Ia berjalan pelan menuju altar, menatap sisir tua itu dengan tatapan kosong. "Aku sudah tepati janjiku," suaranya pelan tapi tegas. "Jangan ganggu aku lagi." Namun cermin besar di dinding altar tiba-tiba bergetar. Pantulannya tidak meniru gerakan Raffi, justru tersenyum lebih dulu, kemudian mengangkat tangan seperti menuntut sesuatu. Bima menahan napas. Ia menatap dari balik lemari, tubuhnya gemetar. Raffi mendekat ke cermin, menatap wajahnya sendiri yang mulai kabur. Lalu, kulit wajah itu perlahan mengendur, seperti meleleh. Raffi menjerit pelan, tapi tidak dalam kesakitan, melainkan seperti seseorang yang sedang menyerahkan diri. "Ambil saja, asal jangan hilangkan semuanya," katanya dengan suara bergetar. Pantulan di cermin menempelkan telapak tangannya ke sisi dalam kaca. Dari balik permukaan, muncul bentuk hitam samar yang meniru Raffi, tapi tanpa wajah. Sosok itu menunduk, lalu menghilang dalam sekejap. Cermin berhenti bergetar, dan Raffi terdiam di tempat, seperti kehilangan kesadaran. Bima memutuskan keluar perlahan. "Pak Raffi." Raffi menoleh pelan. Wajahnya kini datar, tanpa ekspresi. Matanya kosong, tidak ada warna. Ia tersenyum samar, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Bima, kau datang di waktu yang salah." Bima melangkah mundur, menabrak kursi. Lampu di ruangan padam seketika, hanya menyisakan pantulan samar di cermin besar. Dalam pantulan itu, Raffi masih berdiri di tempatnya, tapi sosok di cermin tidak punya wajah sama sekali. Hanya permukaan licin seperti rambut basah. Senter Bima jatuh dan mati. Ia mundur ke pintu, mencari jalan keluar. Tapi sebelum sempat menyentuh gagang pintu, suara lembut tapi dingin terdengar di dekat telinganya. "Giliranmu berikutnya." Bima menoleh cepat. Tak ada siapapun di ruangan. Tapi di cermin, dua sosok tampak berdiri berdampingan. Satu Raffi tanpa wajah, satu lagi dirinya sendiri, dengan bagian wajah yang mulai memudar seperti disedot oleh kaca. Barbershop itu kembali sunyi. Dan di luar, hujan turun lebih deras.
menenggelamkan suara jeritan yang tidak sempat terdengar. Langit masih gelap ketika Ustaz Hasan tiba di depan barber shop milik Raffi. Udara dini hari terasa berat, berembus dingin dan berbau logam seperti karat. Di belakangnya, beberapa warga berdiri dengan wajah tegang, memegang senter dan tasbih. Mereka dipanggil oleh Nina, yang malam sebelumnya datang dengan mata sembab, meminta pertolongan. Pintu barber shop terkunci rapat. Dari dalam, samar-samar terdengar bunyi seperti gunting yang diketukkan berulang kali di meja kaca. Ustaz Hasan mengetuk pelan. "Raffi, ini saya, Hasan. Bukalah pintunya." Nah, tidak ada jawaban. Hanya suara lirih seperti tawa jauh. Lalu hening lagi. Seorang warga menendang pintu. Kayu rapuh itu terbelah, dan mereka masuk. Ruangan dalam berantakan. Cermin-cermin besar retak. Rambut berserakan di lantai, sebagian menempel di dinding seolah tertiup angin dari arah yang tidak jelas. Bau anyir memenuhi udara. Di tengah ruangan, Raffi duduk bersila, tubuhnya gemetar, mata menatap kosong ke arah sisir tua yang tergeletak di lantai. "Jangan dekat-dekat," katanya lirih. Dia belum pergi. Ustaz Hasan maju, membaca ayat kursi dengan suara tenang. Raffi menjerit, memegangi kepala. "Aku tidak mau lagi. Aku cuma ingin berhenti," teriaknya. Salah satu warga memegang bahunya, tapi tubuh Raffi begitu panas, seolah menyimpan bara. Dari arah cermin, muncul pantulan Pak Jatmiko, berdiri tegap, tersenyum samar, meski sosok aslinya tidak ada di ruangan. "Janji itu tidak bisa dihapus, Raffi." Suara itu terdengar samar, menggema dari segala arah. Ustaz Hasan menatap cermin itu dengan tegas. "Kau sudah cukup menyesatkan," ucapnya keras, lalu melanjutkan bacaan dengan nada semakin lantang. Lampu-lampu di barber shop berkedip cepat. Udara bergetar. Rambut-rambut di lantai berputar seperti tersedot ke arah meja tempat sisir tua berada. Sisir itu bergetar, lalu menyala merah seperti bara api. Raffi berteriak sekuat tenaga. "Maafkan aku, Pak Jatmiko. Maafkan aku." Namun suara itu tenggelam dalam letupan kecil. Sisir tua terbakar tanpa api, hanya menyisakan asap tipis. Di antara abu yang tersisa, tampak bentuk samar sebuah wajah. Mata tertutup, mulut terbuka seperti berteriak diam. Setelah itu, ruangan menjadi tenang. Tidak ada suara gunting, tidak ada bisikan. Raffi tergeletak lemah, matanya masih terbuka tapi pandangannya kosong. Ustaz Hasan menutup matanya perlahan, menunduk dalam diam. "Rezeki dari jalan gelap tak pernah bertahan lama," gumamnya pelan. Nina menitikkan air mata di depan tubuh suaminya. Warga hanya berdiri, tidak berani berkata apa-apa. Subuh mulai masuk. Dari luar, azan berkumandang, suaranya lirih tapi menembus udara yang berat. Asap dari abu sisir itu perlahan naik, membentuk wajah samar sebelum lenyap terbawa cahaya fajar pertama. Keheningan menyelimuti ruangan, dan di balik kaca retak barbershop itu, pantulan terakhir memperlihatkan Raffi tersenyum kecil, seolah akhirnya bebas, namun terlalu terlambat untuk kembali. Bangunan tua itu masih berdiri di ujung jalan kota, di antara deretan ruko modern yang sibuk dengan lampu dan papan neon. Dinding barbershop milik Raffi kini dipenuhi lumut dan coretan anak-anak. Pintu kaca yang dulu berkilau kini buram dan berdebu. Tak ada lagi tulisan Raffi as Barber yang jelas terbaca. Hanya bekas huruf yang terkelupas, seperti kenangan yang mulai dilupakan. Namun setiap malam Jumat, terutama menjelang tengah malam, warga sekitar mengaku mendengar sesuatu. Suara klik-klik-klik seperti gunting yang digunakan berulang kali. Kadang terdengar langkah pelan, disusul suara lelaki yang bergumam seolah memanggil nama seseorang. Tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya menatap dari jauh, dari balik jendela rumah masing-masing, menunggu hingga suara itu menghilang bersama angin dini hari. Beberapa orang yang nekat melintas mengaku mencium aroma logam tajam, bau yang mirip darah bercampur parfum rambut lama. Kadang, jika mereka menatap ke arah kaca barber itu, mereka melihat bayangan seseorang sedang mencukur rambut dengan gerakan lambat, meski ruangan itu sudah lama kosong. Di tempat lain, Nina kini hidup sederhana bersama anak semata wayangnya.
Ia membuka warung kecil di depan rumah kontrakannya, cukup untuk menafkahi hidup tanpa kekurangan. Wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya, tapi ada ketenangan di matanya. Ia jarang bicara tentang masa lalu. Jika anaknya bertanya tentang ayahnya, Nina hanya menjawab, "Ayahmu dulu tukang cukur yang baik, tapi salah memilih jalan." Setiap malam Jumat, sebelum tidur, Nina selalu menyalakan lampu kecil dan membaca doa, lalu menatap foto Raffi yang dipajang di dinding, satu-satunya kenangan yang tersisa. Foto itu diambil saat barbershop pertama kali berdiri, ketika Raffi masih tersenyum polos, belum tergoda keserakahan. Ustaz Hasan telah lama wafat, namun nasihatnya masih diingat banyak orang di lingkungan itu. Beberapa warga yang dulu menyaksikan peristiwa di barber Raffi sering mengulang pesan terakhir beliau di pengajian kecil. Rezeki dari darah takkan membawa berkah. Kadang yang tampak cepat dan mudah, justru jalan paling singkat menuju kehancuran. Seiring waktu, kisah barber itu menjadi semacam peringatan diam bagi siapapun yang melintas. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya, dan para pedagang lewat selalu membaca doa saat melewati gang itu. Tapi di antara mereka, selalu ada yang penasaran, remaja yang ingin membuktikan cerita itu hanya mitos. Suatu malam, seorang remaja yang baru pulang lewat sana mengaku melihat sesuatu. Sosok pria tanpa wajah sedang berdiri di balik kaca, memegang gunting tua dan menunduk dalam diam. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani melewati depan barbershop selepas maghrib. Bangunan itu kini menjadi simbol, bukan hanya kisah seram, tapi juga peringatan tentang ambisi yang dibayar dengan jiwa. Tidak ada yang tahu kemana arwah Raffi pergi, tapi konon, setiap kali suara gunting itu terdengar, seseorang di kota itu kehilangan keberuntungan kecilnya. Dan jika kau lewat di depan barbershop itu, jangan menatap ke dalam kaca. Kadang bayangan yang tampak di sana bukan milikmu. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, berkah tak pernah datang dari kegelapan,